Khalifatul awal, Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, amma ba'du. Jamaah salat fardhu Isya dan jamaah salat sunat tarawih keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda yang insya Allah semuanya ahli surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Teristimewa untuk seluruh DKM masjid, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman Islam dan ihsannya. Khusus teristimewa untuk semuanya, mudah-mudahan berjalan dengan sebaik-baiknya. Iringan doa kita hantarkan menandakan jamaah keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda menjadi anak soleh dan soleha. Orang tua kita yang masih hidup dan yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah berikan tempat yang terbaik. Anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan soleha, diberikan kekuatan lahir dan batin. Pada gilirannya keluarga besar jamaah Masjid Jami Nurul Huda semuanya sehat. Kalau sehat enak, biar duitnya banyak, jabatannya tinggi. Kalau sakit mah kagak enak. Makanya doanya sehat, 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 sukses dan berkah. Ala hadihiniyah ya Allah Rasulullah, qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, judulnya banyak permintaan. Kita gabungkan saja judulnya, kejujuran melahirkan cinta dan sayang. Ya, kita gabungkan. Baik. Ibu yang berbahagia, ini 15 menit ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Seandainya nggak kelar, tahun depan kita bahas lagi. Pertama, sesungguhnya Allah sangat rindu kepada kita. Rindunya Allah kepada kita melebihi rindunya Allah kepada seluruh malaikat yang terdekat dengannya. Bahkan rindunya Allah terhadap surga yang penuh dengan kenikmatan tanpa batas. Rindunya Allah kepada surga, kepada seluruh malaikat yang disebut malaikat muqarrabin, malaikat yang terdekat sekalipun, ternyata Allah masih tetap lebih rindu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rindunya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, kangennya Allah kepada kita tanpa batas. Bukti Allah rindu, kangen, sayang kepada kita. Kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan anugerah nikmat yang tanpa batas. Dari nikmat-nikmat itu satu pun tidak ada yang suruh bayar. Betul? Betul? Andaikan kita disuruh bayar, niscaya saya yakin, seyakin-yakinnya, maka kita tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Allah cuma 1
satu permohonannya, anugerah nikmat ini tolong syukuri, 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 dan syukuri. Kalau nikmat-nikmat ini kita syukuri, maka nikmat yang ada la azidannakum, maka akan Allah tambah-tambah dan menjadi berkah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang berbahagia, Allah rindu, Allah kangen tanpa batas kepada kita. Malam ini kami ingin mengajak kepada saudara kami, kita belajar. Malam ini kita belajar untuk rindu, untuk kangen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sampai sekarang ini belum pernah kangen sama Allah? Belum pernah rindu sama Allah? Karena kita terlalu mencintai dunia beserta isinya. Cintanya kita kepada dunia terlalu inilah lalu menjadi hijab, menjadi penutup penghalang akan rindunya kita kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, ingat, sadar, kita dari Allah. Harus sudah bisa bersama dengan Allah dan harus sudah bisa kembali kepada Allah. 3 kata ini mahal. Kita dari Allah, harus sudah bisa bersama dengan Allah, dan harus sudah bisa kembali kepada Allah. 3 kata ini nyaris jarang disampaikan oleh penceramah, karena 3 kata, 3 bahasa ini sudah tingkatannya sangat tinggi. Jamaah yang berbahagia, cintai Allah 99%, cintai dunia hanya 1%. Saya ulangi lagi nih, ikuti bareng-bareng yuk. Bareng-bareng ya. Cintai Allah 99%. Cintai dunia hanya 1%. Tolong jangan dibalik. Hanya orang-orang yang bodoh, saya ulangi lagi nih, hanya orang-orang yang bodoh, mereka terlalu mencintai dunia 99%, tapi untuk mencintai, menyayangi, rindu sama Allah hanya 1%. Siapa tahu di antara kita jamaah Masjid Jami Nurul Huda sudah ada yang berada di mahkom mencintai Allah 99%, mencintai dunia hanya 1%. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Jamaah, ini bukan main-main nih bahasanya. Ini bukan main-main. Ini tingkatannya sudah tingkat aulia Allah. Tingkatannya sudah tingkatan kekasih Allah. Kalau kita sudah bisa bersama dengan Allah, aduh tinggi banget ini. Masya Allah. Saya ulang lagi nih, kalau kita sudah bisa bersama dengan Allah dan sudah bisa kembali kepada Allah, kita sudah bisa rindu, kangen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk rindu, untuk kangen kepada Allah, caranya kita memperbanyak menyebut namanya. Wala dzikrullahi akbar, sebut nama Allah, zikir kepada Allah, dzikran katsira, zikir yang tanpa batas, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jamaah, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan terlalu. Harus ada target-target spiritual. Ada orang punya target-target dunia, menjadi camat, target tuh menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi jenderal, menjadi panglima, menjadi presiden. Itu target-target dunia. Kenapa kita tidak bisa? Harus punya target-target spiritual. Betul? Betul? Cocok apa enggak ini? Cocok. Jangan berbahagia. Target spiritual.
10 tahun yang lalu jamaah, alhamdulillah kami punya target membaca Al-Ikhlas dalam 1 pekan. Jangan bilang 1 minggu ya. Mulai hari ini kita jangan pakai minggu-mingguan. Hari Minggu jangan. Tapi hari makanya minggu diganti pekan. Dalam 1 pekan 10 tahun yang lalu kami pernah baca Al-Ikhlas tidak kurang 100.000 Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad di 2 tempat, Mekah, Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika melaksanakan ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Target spiritual dalam 1 pekan mampu baca Al-Ikhlas 100.000 Al-Ikhlas. 3 kali Al-Ikhlas seakan-akan kita tamat baca Al-Quran 30 juz Al-Quran. Kalau kita mampu baca 100.000, kira-kira berapa kali kita tamat baca Al-Quran? Tolong hitung. Berapa kira-kira? Ada yang mampu? Jamaah, tolong DKM nih, ketuanya semuanya, di Masjid Jami Nurul Huda ini kita ada target spiritual yang lebih dahsyat lagi. Gimana? Masjid Jami Nurul Huda bukan hanya taklim kajian, tapi dikiran minimal sebulan sekali. Setuju Pak Wakil? Apa yang dibaca Pak Ustadz? Yang dibaca pertama kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Targetnya 1 orang 1000 kali. 1000 kali Al-Ikhlas itu tidak lebih dari 15 menit. Kulhu 1000 kali tidak lebih dari 1 jam. Kalau kajian ngaji, tafsir segala udah biasa, udah pada pinter semuanya. Tapi kalau zikiran ini termasuk barang langka dan termasuk barang mahal. Masjid Jami Nurul Huda sebulan sekali kita adakan zikiran. Setuju? Manfaatnya lebih dahsyat, melebihi kajian, pengajian. Karena di dalam zikiran ada kajian, ada pengajian, tapi dalam pengkajian, takliman tidak ada zikiran. Kalau kita sudah bisa dzikir di masjid ini, makamnya berbeda lagi kita. Beda makamnya. Jamaah yang berbahagia, untuk bisa mencintai Allah dan rindu kepada Allah, kita harus memperbanyak menyebut namanya. Terakhir, udah 15 menit terakhir nih. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibunallah, jika kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Allah sudah pasti mencintai Rasulullah, dan orang yang sudah mencintai Rasulullah pasti mencintai Allah. Kangennya, rindunya kepada Allah sama dengan kangennya, rindunya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah rindu, sudah cinta kepada Allah, Allah memberikan anugerah yang mahal. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dicintai oleh Allah, dikangeni oleh Allah, dirindukan Allah. Ini barang langka, karena masih ada di antara umat Islam dibenci Allah, digodom Allah, dimurkai Allah. Siapa itu? Mohon maaf, bagi pengkhianat bangsa dan negara. Siapa itu yang ngomong? Barangkali pembohong rakyat. Gelarnya Profesor Doktor, Kiai Haji, hafal Quran,
Mohon maaf seribu kali kalau Anda pengkhianat, pembohong kepada rakyat Indonesia yang 260. Mohon maaf, Anda tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Tuh bunyi tuh HP itu. Bukan hanya Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha menyayangi kita. Jamaah, dalam hidup jangan tinggalkan Allah, jangan kecewakan Allah, jangan ragu kepada Allah. Libatkan Allah, kembali kepada Allah, bersama dengan Allah, dan harus sudah bisa bersamanya. Untuk bisa bersamanya jamaah harus banyak dikiran, zikir, zikir, zikir. Tanpa zikir, mohon maaf 1000 kali maaf, Anda tertutup. Biar Anda hafal 30 juz Quran, ribuan hadis hafal, santrinya ribuan, pesantrennya sekolah langit, Anda tanpa zikir, sorry ye. Bener apa enggak sih? Sorry ye. Udah kebagian susu belum nih? Belum. Jamaah yang berbahagia, udah terakhir, baru satu, terakhir ini pesan nih, terakhir, bu, terakhir, jamaah, kalau kita nengok orang yang sedang sakit, sedang koma, sedang sakarat, maka yang pesan, yang sedang nengok, pesannya cuma satu, nyebut, zikir, ingat, nyebutnya, ingatnya, zikirnya, maksudnya yang kita tengok, yang sedang koma, sedang sakarat, supaya bisa baca kalimat suci, kalimat la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah, min ahlinya Allah, min ahli la ilaha illallah, min ahli jannahnya Allah, min ahli la ilaha illallah. Pasti dia selamat dunia dan akhirat. Nggak ada orang sakarat, nggak ada orang yang mau mati, baca Yasin, baca kulhu, baca takbir, disuruh umroh, disuruh haji, disuruh sholat. Yang ada apa? Satu pesannya, bu, tolong nyebut, tolong dzikir, tolong ingat, yaitu baca kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Mohon maaf, tanpa la ilaha illallah Anda tersesat. Demikian, terima kasih, baru satu. Yang dua kita bahas tahun yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu sehat terus, bapak sehat. Tahun depan kita dikiran, setuju? Kita mau? Kan namanya taklim udah pada pinter kan? Udah pada paham kan? Tapi mulutnya nggak pernah bergoyang nyebut nama Allah kan? Mulutnya buka baca la ilaha illallah, baca kulhu, insya Allah berkah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Siapa namanya nih? Pak Oyon, Pak Joyon, satu lagi siapa? Mana marbot? Pak Yanto, mana Pak Yanto? Pak Yanto, mana Pak Yanto? Ini dia. Selaman. Ini jangan dianggap remeh nih. Ini masjid bersih gara-gara dia ini, betul apa enggak? Bapak belum datang ke masjid, dia sudah ngapain? Saya bilang kepada dua orang ini, ahli surganya Allah semuanya ini. Terima kasih. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.